Oke, halo selamat siang semua. Semoga sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan memberikan edukasi, webinar edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor khususnya untuk lebih mengenal bahasan yang kita paparkan bersama Stockbit hari ini. Jadi hari ini kita mengadakan webinar edukasi dengan Bro Edi Chandran atau Lead Investment Analyst dari Stockbit. Tapi sebelumnya pasti kita disclaimer dulu karena pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi nggak ada perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian kan menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku pasar modal. Bro Edi Chandran itu memiliki pengalaman 6 tahun sebagai equity research analyst di salah satu broker asing terkemuka nih ya, dan mengcover berbagai sektor, dan beliau juga aktif sebagai investor dan trader. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan belajar banyak dengan Bro Edi mengenai salah satu emiten yang kemarin baru masuk FTSE, kode sahamnya MSTI. Di sini saya juga akan belajar karena memang jujur tadi saya udah bilang belum banyak yang saya pahami tentang emiten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, silakan Bro Edi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Ci. Sebentar saya share screen dulu ya. Yes. Ini lagi di rumah apa di kantor? Lagi di kantor Ci, kebetulan abis ada event juga di kantor. Oh iya, kemarin ada yang nanya juga datang nggak, terus aku bilang kayaknya aku udah webinar mau standby. Iya, jadi aku sekalian nih di kantor. Oke Ci, slide aku udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, Bagus. halo selamat siang teman-teman semua. Makasih cerita untuk kesempatannya. Jadi kan hari ini kita mau bahas tentang Master System Infotama ya dengan kode MSTI. Intinya sebenarnya kenapa sih menurut kita saham ini menarik? Karena kalau teman-teman bisa lihat dari judul dari slide ini, saya memberi judul MSTI ini sebagai proxy terbaik untuk tren digitalisasi di Indonesia. Mungkin sebagai pengantar dulu, saya pengen cerita sedikit gitu ya. Mungkin kalau tren digitalisasi ini kita semua sepakat lah bahwa ini adalah suatu kemutlakan, suatu tren yang akan terus berlanjut dan tidak akan reverse gitu ya. Emang ke depan emang udah pastilah dan digitalisasi ini berlanjut gitu kan. Cuma sayangnya selama ini tuh kita belum di bursa efek ya, belum melihat ada satu emiten yang benar-benar kita bisa pegang sebagai emiten yang benar-benar diuntungkan gitu dari tren digitalisasi ini gitu. Beberapa emiten teknologi yang kita tahu mereka bisnis modelnya itu membutuhkan pendanaan, membutuhkan funding, membutuhkan bakar duit untuk bertumbuh, yang mana itu susah untuk sustain lah, susah untuk berkelanjutan karena ujung-ujungnya kan mereka harus mencetak profit gitu kan. Nah, di tengah kelangkaan ini muncul nih MSTI gitu, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa layanan solusi IT gitu. Apakah sebelumnya udah ada penyedia solusi IT di Indonesia? Sudah ada, tapi yang saya lihat itu ada beberapa isu di beberapa perusahaan yang sejenis lah ya bisa dibilang. Yang pertama sebenarnya di Metro Data Electronics (MTDL) itu mereka salah satu anak usahanya itu bergerak di bidang solusi IT gitu kan. Kemudian ada juga perusahaan yang terkait yang masih satu grup dengan Lipo itu Multipolar Teknologi, itu juga bergerak di bidang yang sama. Tapi kenapa saya bilang tadi ada isu untuk masing-masing company itu, dan saya ngerasa MST ini masih lebih superior menurut saya, itu nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut gitu kan. Tapi secara landscape, secara gambaran besar, industrinya emang prospek pertumbuhannya bagus, dan emiten yang bisa kita tunggangi lah ya kasarnya gitu untuk menikmati ini juga nggak banyak, dan ini salah satu yang menurut saya cukup menarik lah untuk menikmati pertumbuhan di tren digitalisasi tersebut gitu. Oke, kita masuk ke bisnis modelnya. Sebenarnya ini perusahaan apa sih gitu? Kalau kita bilang suatu perusahaan penyedia solusi IT itu istilahnya cukup abstrak ya. Waktu saya pertama belajar pun solusi IT kan sangat luas gitu cakupannya, jadi masih belum kebayang gitu apa sih sebenarnya solusi IT itu. Jadi simpelnya gini, MSTI itu
merupakan jembatan antara perusahaan yang pengen mendigitalisasi bisnis mereka, baik itu mereka mau launching aplikasi, baik itu mereka mau memindahkan data mereka dari yang fisik atau manual jadi elektronik, baik itu mereka mau mentransformasi operasi bisnis mereka dari yang tadinya based on paper jadi digital gitu, maupun berbagai fungsi atau proses di aktivitas mereka yang tadinya manual gitu. Simpelnya seperti itu. Kayak contoh kita ambil yang paling simpel, tadinya kan sebelum era digital money, era e-wallet, era mobile banking, semua kan nasabah itu kalau mau transaksi ke cabang gitu kan, minimal mereka mesti ke ATM gitu. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, sekarang kita ada mobile banking, kita ada internet banking, bahkan sekarang di aplikasi mobile banking juga nggak cuma bisa buat transaksi, tapi bisa buat bayar payment, bayar listrik, bayar tagihan, kemudian bisa beli berbagai macam pembelanjaan lah ya di aplikasi tersebut. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Nah, untuk memfasilitasi proses transformasi tersebut itu kan dibutuhkan hardware, dibutuhkan software, dibutuhkan jaringan dan satu sistem yang bisa mengintegrasikan itu semua gitu. Nah, itulah fungsi dan peran si MSTI ini di sini gitu. Jadi dia itu menjadi penghubung antara produsen hardware atau software yang mana banyaknya global ya. Ini kita sebut prinsipal gitu. Itu ada yang di sebelah kiri seperti Google Cloud, Cloudware, VMware. Nah, ini bisa teman-teman mungkin ada beberapa yang familiar juga lah, beberapa perusahaan-perusahaan besar gitu di dunia. Nah, gimana mereka mendesain suatu sistem dengan menggunakan komponen-komponen dari prinsipal-prinsipal ini disesuaikan dan di custom untuk kebutuhan dari si kliennya MSTI gitu. Klien-kliennya juga teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu banyak dari industri keuangan, oil and gas, telco, consumer juga ada gitu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut sebenarnya secara segmen tuh customernya MSTI banyak kan dari mana gitu, nanti kita ada tanya. Nah, jadi secara sederhana jadi begitu bisnis modelnya, dia hanya sebagai penyedia jasa menjembatani prinsipal global dengan klien yang membutuhkan suatu sistem gitu, kasarnya gitu. Nah, mungkin saya mau masuk ke slide ini untuk memberikan analogi yang lebih sederhana gitu. Pertanyaan yang muncul ketika saya juga waktu belajar pertama tentang perusahaan ini adalah kenapa klien-kliennya si MSTI ini, misalkan contoh kita ambil salah satu bank gitu kan, kenapa mereka nggak langsung bikin sendiri aja gitu, atau mereka langsung kontak prinsipal-prinsipal tersebut untuk ngebikin suatu sistem aja gitu. Nah, itu pertanyaan saya yang setelah saya mengerti lebih dalam itu bisa dijelaskan dengan analogi ini. Analoginya adalah ketika kita mau membangun suatu rumah itu sebenarnya bisa aja kita sebagai pemilik itu untuk ngedesain sendiri, untuk cari materialnya sendiri. Kita beli semen sendiri, kita beli keramik sendiri, kemudian kita cari material yang menurut kita bagus, kemudian layoutnya juga kita tentukan sendiri, terus kemudian mau pakai security semacam kayak apa gitu buat rumah kita. Jadi sebenarnya bisa aja, tetapi apakah kita yang tidak punya expertise ini bisa menciptakan suatu desain yang komprehensif, yang aspek satu dan lainnya itu saling terkait sehingga rumahnya jadi bagus, rumahnya jadi efisien secara penggunaan daya, kemudian sirkulasinya bagus, kemudian layoutnya juga spacious gitu kan. Itu jadi itu sebenarnya ada expertise-nya lah, kayak macam arsitek, interior design gitu. Itu memang value-nya mereka adalah mereka sangat ngerti tentang menghubungkan aspek-aspek ini gitu. Jadi analogi sederhananya seperti itu. MST ini berfungsi sebagai company yang memiliki expertise untuk mendesain suatu sistem yang bisa bekerja satu sama lain secara kohesif, secara komprehensif, sehingga sistemnya bisa berjalan dengan smooth, dengan efisien,
Sehingga pada akhirnya itu bisa meningkatkan kualitas dari sistem yang didesain tersebut gitu, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dari sistem tersebut gitu. Kemudian kedua, sebenarnya kenapa klien-klien tersebut nggak bisa langsung approach prinsipal global tersebut, karena biasanya di industri ini untuk menawarkan atau membuat suatu sistem tuh butuh lisensi. Jadi misalkan kayak prinsipal global ini produknya tuh nggak bisa langsung diambil nggak bisa langsung dibeli gitu, harus ada lisensi distributor siapa yang punya lisensi untuk memasarkan produk atau jasa mereka gitu. Jadi sebagai sebuah perusahaan IT solution provider itu mereka biasanya punya lisensi ini gitu. Jadi satu paket lah, selain mereka mendesainkan ya emang mereka punya lisensinya juga untuk memakai prinsipal produk atau jasa dari prinsipal global tersebut. Nah, jadi kurang lebih bisnis modelnya seperti itu. Dan implikasinya apa sih sebenarnya dengan bisnis model yang mengandalkan expertise ini? Jadinya perusahaan seperti MST itu tidak butuh banyak modal sebenarnya, karena dia berbasis jasa. Jadi yang value dan yang penting dari perusahaan ini sebenarnya adalah expertise dari sumber dayanya gitu. Itu apa kaitannya nanti dengan ketika kita bahas finansial itu, kaitannya nanti dengan capex dari perusahaan ini, dari kaitannya dengan prospek dividen yang bisa ditawarkan oleh perusahaan ini gitu. Tapi kita go deeper dulu untuk bisnis modelnya. Nah, ini adalah breakdown pendapatan dari MSTI. Yang sebelah kiri itu berdasarkan jenis solusi yang ditawarkan. Yang sebelah kanan ini adalah berdasarkan customer sektor dari customer tersebut gitu. Jadi kalau secara solusi yang ditawarkan itu masih saat ini mayoritas didominasi oleh solusi data center dan cloud gitu. Karena kebutuhan penyimpanan data secara digital itu semakin meningkat, jadi untuk saat ini masih didominasi oleh data center and cloud. Kemudian kedua terbesar itu security architecture atau cyber security lah, yang kita mungkin lebih familiar gitu kan. Apalagi belakangan ini kan juga heboh gitu kan, kasus pusat data nasional kita kena hack gitu ya. Jadi rasanya cyber security semakin penting lah, menjadi sebuah kebutuhan yang semakin penting gitu di era digital seperti ini gitu. Jadi itu nomor 2 terbesar. Ketiga itu service provider. Service provider sebenarnya ini macam-macam di dalamnya, intinya ini sebagai maintenance, kemudian optimisasi sistem, ini masuk ke sini, ke service provider. Intinya basically ini jasa lah, jasa di luar pemasangan segala macam gitu. Kalau secara customer, paling besar itu untuk saat ini ada di financial services, para bank-bank besar. Kemudian kedua itu di telekomunikasi. Kalau untuk kasus MST sendiri, Telkom dan Telkomsel itu termasuk salah satu top kliennya si MSTI gitu. Nah, dari profile customer seperti tadi, kita bisa lihat sebenarnya seberapa prospek sih, seberapa besar sih potensi dari industri solusi IT ini ke depannya gitu. Nah, ini ada data dari Euromonitor mengenai prospek solusi IT, khususnya itu di jasa keuangan dan telekomunikasi, dua segmen terbesar dari MSTI. Teman-teman bisa lihat bahwa untuk prospek pertumbuhannya itu diekspektasikan sekitar 15% untuk jasa keuangan, telekomunikasi itu di sekitar 20%-an gitu. Ini untuk periode 2023 hingga 2027. Dan kalau kita compare dengan pertumbuhan historis, itu pertumbuhannya angkanya lebih tinggi ya. Ini menunjukkan bahwa semakin berakselerasi nih pertumbuhan dari kebutuhan dari solusi IT ini di dua sektor tersebut gitu. Nah, kalau kita breakdown lebih dalam, sebenarnya secara konkretnya apa sih sebenarnya kebutuhan solusi IT buat dua sektor ini? Yaitu teman-teman bisa lihat di bawah, beberapa contoh yang kita butuh adalah kalau untuk jasa keuangan itu banking digital,
Ya, kayak bahkan kita bisa lihat ya di Bursa Efek tuh semakin banyak bank digital ya di Indonesia sekarang ini. Bahkan beberapa bank yang udah established pun mereka memiliki unit usaha yang bergerak di bank digital gitu kan, seperti Blue-nya BCA, kemudian BRI pun juga sekarang Brimo dan Mandiri Livinnya juga sekarang lumayan banyak, makin banyak yang pakai gitu kan. Kemudian selain bank digital, pembayaran digital, of course kayak GoPay, OVO, banyak top up e-money juga. Ini digital payment itu juga pertumbuhannya sangat kencang. Kemudian ada lagi cyber security lah. Ini teman-teman juga pasti udah tahu lah seberapa pentingnya di zaman sekarang itu cyber security, apalagi keterkaitannya dengan uang gitu ya, industri keuangan. Jadi ini sangat penting gitu. Telekomunikasi sendiri prospeknya dari mana? Of course kita tahu zaman sosial media sekarang kebutuhan konsumsi data itu semakin tinggi, apalagi semenjak era pandemi ya. Orang sekarang walaupun udah kembali ke hybrid, tapi WFH itu tidak akan hilang, akan selalu ada orang yang butuh kerja WFH. Kemudian penggunaan data buat nonton short videos, long videos, apapun itu, social media pasti trennya akan selalu meningkat dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian perbaikan dan peningkatan jaringan, jadi reach out atau menuju ke area-area yang tadinya belum bisa dijamah oleh jaringan, itu juga dibutuhkan. Kemudian perbaikan jaringan, kualitas jaringan yang mana tadinya mungkin signalnya jelek sekarang jadi signalnya bagus, itu dibutuhkan juga. Sama nanti next stepnya mungkin lebih ke depannya itu transisi dari 4G ke 5G gitu kan. Mungkin kalau dari aspek ini Indonesia agak ketinggalan ya, mungkin di luar negeri kan udah mulailah banyak yang 5G. Indonesia masih a bit lagging, tapi ya itu juga suatu tren yang inevitable lah, yang ujung-ujungnya kayaknya kita bakal kesana juga gitu pastinya. Nah itu dari growth driver-nya dari industri ini gitu. Nah spesifiknya sebenarnya gimana sih customer-customernya si MSTI ini? Tadi kita udah lihat bahwa profil customernya itu didominasi oleh dua sektor, yaitu sektor jasa keuangan dan telekomunikasi. Nah ini kita go deeper lagi nih, kita ngelihat spesifik konsumen, klien-klien yang mereka tuh siapa aja sih gitu. Nah ini adalah top clients dari MSTI dari tahun ke tahun, dari 2020 sampai 2023. Teman-teman bisa lihat bahwa the big four banks itu adalah kliennya MSTI. Paling besar itu BCA, itu dia sekitar 10-12% setiap tahun mengkontribusi pendapatan ke MSTI. Kemudian kedua itu ada Telkom, bahkan lebih besar lagi 15-20%. Yang di tahun 2023 turun 9%, tapi Telkomselnya, anak perusahaannya ada sekitar 7%. Jadi sebenarnya Telkom as a group masih tetap stabil gitu kontribusi pendapatan kepada MSTI. Kemudian ada Bank Indonesia juga, ini masih keterkaitannya dengan jasa keuangan ya sebenarnya. Jadi kan sebagai central bank juga membutuhkan server gitu kan untuk memproses transaksi antar bank, apalagi dengan semenjak launching BI Fast kan juga sekarang banyak yang pakai BI Fast gitu. Jadi dibutuhkan lah digitalisasi juga di central bank gitu. Jadi secara overall sekitar 40-50% sumbangan pendapatan dari pendapatan MSTI itu disumbang oleh top klien ini gitu. Yang mana kalau kita lihat cukup stabil ya, kontribusinya di sekitar 40-50% gitu tahun ke tahunnya gitu. Jadi saya sih ngelihat bahwa track record melayani perusahaan-perusahaan besar ini dan konsisten mereka pakai jasanya MSTI ini sebagai suatu bukti bahwa layanan dan kualitas yang di-provide oleh MSTI itu cukup oke ya, makanya mereka masih mempercayakan untuk pakai MSTI terus gitu. Jadi itu suatu it's a good sign lah gitu, bahwa kalau ada prospek ke depan itu bisa di capture oleh MSTI karena mereka udah punya track record dan proof of quality lah. Nah kita masuk ke growth-nya sendiri. Nah ini
langsung kita ngomongin ke finansial ya. Kita ngomongin revenue, kita ngomongin laba gitu, prospeknya sebenarnya seperti apa gitu. Ini yang tabel sebelah kiri adalah estimasi saya. Jadi ini adalah forecast saya. Teman-teman bisa lihat secara top line atau secara revenue itu 2 tahun terakhir itu dia mengalami akselerasi pertumbuhan. Dari 2021 itu cuma 8%, kemudian naik ke 13%, tahun lalu itu dia achieve 20%, dan saya expect 2024 itu bisa naik sekitar 21%, ya 20%-an lah ya. Kemudian tahun depan itu 16% gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya profil pertumbuhannya itu mirip-mirip dengan the market size itself gitu. Jadi secara marketnya emang pertumbuhannya sekitar 15-20%, ya kita anggap MSTI itu nggak akan ada masalah lah untuk bertumbuh sejalan dengan industri gitu. Dan yang satu faktor yang saya cukup suka juga dari perusahaan ini, karena dia itu sebenarnya cuma penyedia jasa, dia itu memiliki margin yang relatively stabil. Teman-teman bisa lihat bahwa secara gross margin itu angkanya di 20%-an terus. Kurang lebih naik turunnya, tapi di kisarannya 20%. Di operatingnya juga karena operating expense-nya cukup kecil ya, itu juga jadinya di level laba usaha itu marginnya juga cukup stabil di sekitar 14-15%. Jadi udah pertumbuhannya bisa double digit, marginnya stable. Jadi itu 2 faktor yang buat saya sih cukup baik ya gitu ya. Artinya apa? Artinya ujung-ujungnya kita bisa expect pertumbuhan pendapatan itu bisa ke translate ke pertumbuhan laba yang sejalan. Makanya di sini juga ekspektasi saya pertumbuhan labanya juga kurang lebih mirip lah dengan pertumbuhan dari si revenue-nya gitu. Nah ini sebelah kanan itu adalah profil dari capex dan operating cash flow dari si MSTI ini. Kenapa saya taruh di sini? Karena saya ngerasa salah satu positif poinnya dari bisnis model seperti MSTI ini adalah kita tuh sebenarnya bisa menikmati pertumbuhan laba ini secara langsung dengan dividen payout yang besar. Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman lihat capex dari MSTI ini bisa dibilang almost zero lah. Ada tapi paling sedikit lah. Kayak cuma sekitar 20 miliaran, 40 miliaran, range-nya di segitu. Sedangkan arus kas operasinya itu sekitar ratusan miliar lah, 200-300 miliar gitu kan. Jadi kita bisa menikmati pertumbuhan ini secara lebih langsung melalui dividen yang cukup tinggi gitu. Saya expect itu dividen payout ratio-nya MSTI itu sekitar 70% gitu. Emang kebijakan mereka pun ketika mereka IPO itu mereka berniat untuk membagikan sekitar 70% dari laba mereka itu sebagai dividen. Artinya dengan estimasi laba saya dan payout sebesar 70% itu mereka bisa kasih sekitar mungkin 100-110 dividen per lembar gitu tiap tahun dengan pertumbuhan sekitar double digit gitu. Berarti angkanya kalau dengan harga sekarang ya sekitar 7%-an lah ya. 7% tapi grow double digit every year gitu. Itu juga menjadi poin positif sih yang saya lihat dari perusahaan ini gitu. Karena percuma kadang kita punya satu perusahaan yang labanya bertumbuh, tetapi kalau dia masih di fase ekspansi yang membutuhkan capital yang besar gitu, jadi labanya tuh ujung-ujung kemakan buat capex, yang mana belum tentu kedepannya itu capexnya bisa menghasilkan return yang sama dibandingkan capex yang udah pernah dilakukan dulu sebelumnya. Takutnya nanti malah jadi over capacity kemudian utilisasinya turun, yang mana ujung-ujungnya nanti malah profitabilitas dari perusahaan tersebut malah menurun gitu. Jadi karena ini cukup konservatif, cukup straightforward gitu bisnis modelnya, jadi saya cukup suka dengan aspek dividen dari MSTI ini. Bukan terlepas ya, of course dengan prospek pertumbuhan yang cukup cerah ya, double digit gitu per tahun.
Oke, kita lanjut. Nah, kalau dari valuasi gimana sih? Tadi kan kita ngomongin secara pertumbuhan laba ke depan, earnings growth, dan dividen gitu kan. Nah, kalau secara valuasi itu sekarang MSTI itu sekitar 9-10 kali PE. Market cap-nya sekitar 4,5 triliun, dia itu labanya kalau kita lihat kita beli ini bisa menghasilkan sekitar 500 miliar lah net profitnya untuk tahun ini. Artinya PE-nya sekitar 9 gitu. Nah, ini di tabel ini saya masih menggunakan pricing waktu ketika saya rilis ini, yang mana belum terlalu beda jauh. Itu sekitar 10 kali. Yang mana kalau kita compare dengan beberapa perusahaan yang menyediakan solusi IT juga, kurang lebih sebenarnya relatively similar lah valuasinya gitu. MTDL itu di 10,5, multipolar itu di sekitar 10,7, Atik ini 4,8, kecil ya karena tapi memang isunya juga satu perusahaannya jauh lebih kecil. Kemudian kalau kita go deeper into the financial, the profitability juga cukup volatile, jadi ya sebenarnya mungkin deserve ya dengan valuasi yang agak murah gitu. Nah, kalau kita compare gimana sih sebenarnya dengan beberapa perusahaan sejenis di Asia gitu, di kawasan Asia. Ini ada beberapa emiten, beberapa company yang saya ambil dari Bloomberg. Itu kita bisa lihat untuk perusahaan yang kurang lebih size-nya mirip ya, di sekitar ratusan miliar gitu market cap-nya, juta dolar. Itu valuasinya rata-rata di double digit, di atas 10 lah. Paling rendah itu Silver Lake Singapura tuh 14,6, 15 lah ya. Sisanya itu di angka 20-an. Artinya kalau ada re-rating gitu dari MSTI ini, misalkan mereka bisa valuasinya itu bisa mengejar perusahaan sejenis di kawasan Asia ini, ya berarti kurang lebih ada double lah ya, upside-nya sekitar 100% gitu. Of course dibutuhkan exposure yang lebih, kemudian mungkin juga likuiditas dari perusahaan ini juga perlu meningkat ya, supaya appetite dari investor juga semakin meningkat gitu kan untuk saham ini, sehingga valuasinya bisa mengejar ketertinggalan gitu. Tapi buat saya sih ini kalau dari sisi valuasi lebih ke bonus gitu ya. Tadi saya bilang bahwa dividennya bisa 7%, double digit growth, dan anggaplah let's say valuasinya bisa naik 20-30% ke level 12 atau 13 kali pun itu kan udah menghasilkan 20-30% upside tuh. Dan 12-13 kali pun kelihatannya masih jauh lebih murah lah dibandingin dengan regional peers-nya di mereka gitu. Nah, mungkin terakhir dari saya pengen discuss sedikit lebih banyak mengenai perbandingan MSTI dengan perusahaan sejenis di Indonesia gitu kan, yang seperti yang tadi saya singgung di depan. Nah, kalau kita lihat ada beberapa nama di sini ya. Di sini yang mungkin yang cukup mirip secara size itu di MTDL dan MLPT gitu. Tapi kalau kita go deeper itu sebenarnya ada perbedaan yang membuat saya masih lebih prefer MSTI. Kalau untuk MTDL sendiri mungkin teman-teman udah cukup familiar juga lah ya, beberapa ya dengan perusahaan ini. Perusahaan ini tuh sebenarnya main bisnisnya masih di distribusi. Jadi distribusi laptop, notebook, printer, dan segala macam perangkat elektronik konsumer lah ya. Jadi itu mungkin masih sekitar 70% mungkin dari total revenue-nya mereka gitu. Jadi bisnis solusi IT sendiri masih menjadi minoritas lah untuk kontribusi revenue, mungkin sekitar 20% kalau saya nggak salah ingat. Artinya apa? Artinya ini bukan perusahaan yang murni IT solution gitu. Jadi MST ini jauh lebih murni lah IT solutionnya gitu. Implikasinya apa sih? Nah, implikasinya adalah bisnis IT solution ini cenderung memiliki margin yang lebih tinggi dan lebih stabil, seperti yang tadi kita lihat gitu. Kalau kita go back a bit, di sini bisa dilihat bahwa margin dari bisnis IT solution itu di gross levelnya sekitar 20%-an. Kemudian margin ini juga
cukup relatively stabil gitu over the years. Kenapa? Karena ya memang balik lagi kita ke bisnis modelnya, emang karena dia cuma jasa, artinya dia nggak punya resiko lah. Baik itu dari sisi mereka mesti nyetok barang murah ketika harganya mahal, dan sebaliknya mereka juga nggak ada resiko mesti clear out inventory ketika barangnya nggak laku gitu. Jadi kemudian mereka juga nggak terpengaruh oleh kompetisi, oleh supply demand di pasar elektronik gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi profitabilitas di bisnis distribusi, yang mana itu nggak ada di bisnis IT solution gitu. Kalau kita lihat tuh bisnis distribusi MTDL kalau nggak salah marginnya sangat kecil, kalau nggak salah low single digit. Jadi dengan profil bisnis yang memiliki distribusi dan IT solution, itu secara profitability overall masih lebih rendah dibanding MSTI. Ini juga bisa terlihat dari return on equity-nya ya. MSTI sekitar 28-30%, MTDL itu cuma sekitar 14% gitu. Balik lagi karena margin dari distribusi itu jauh lebih kecil dibandingin solusi IT. Kemudian kalau MLPT multipolar ini sebenarnya bisa dilihat, teman-teman bisa lihat karena dia juga merupakan pemain murni di segmen solusi IT, makanya ROI-nya juga relatively mirip nih sama MSTI di sekitar 30%-an. Cuma kenapa saya ngerasa MSTI itu masih lebih preferred ya buat saya, karena kalau kita lihat ke dalam untuk si multipolar ini, dia banyak bisnisnya itu datang dari afiliasinya, yaitu dari grup Lipo. Karena part of grup Lipo, jadi otomatis ya banyak revenue datang dari grupnya sendiri gitu. Implikasinya adalah kedepannya saya kurang comfortable atau kurang yakin bahwa mereka tuh udah punya track record untuk mendapatkan project atau bisnis di luar grup sendiri gitu. Jadi mungkin itu yang saya masih belum yakin. Tapi kalau MSTI tadi kan yang kita udah bahas, almost 100% itu bisnis itu datang dari eksternal dan juga dari para institusi-institusi besar di Indonesia. Jadi buat saya secara track record untuk menumbuhkan bisnis, untuk dapetin project, dapetin klien itu udah lebih terbukti. That's why saya masih lebih prefer MSTI gitu. Mungkin itu ya dari saya. Nah ini kalau untuk teman-teman yang pengen baca lebih dalam artikelnya, unboxingnya itu bisa teman-teman akses di blog kami di snips@stockbit.com, dan di situ juga selain MSTI banyak unboxing lainnya juga. Terakhir kita juga bikin unboxing mengenai IPO, strategi untuk lebih memaksimalkan profit dari IPO. Jadi semua unboxing kita ini bisa dibaca di sini gitu. Paling gitu aja sih, Ci, dari saya. Kita bisa mungkin tanya jawab ya. Iya. Oke, thank you banget. Memang ini company mungkin kayaknya baru listingnya tahun ini ya. November 2023, Ci, akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Terus mungkin sektornya juga masuk sektor tech ya pada saat dia listing, dan sampai sekarang pun belum menjadi sektor yang terlalu jalan ya. Mungkin itu juga yang membuat saham ini kurang banyak dikenal gitu sama teman-teman semua. Iya, benar. Volumenya masih tipis. Mungkin Betul. karena satu tadi aku bilang mungkin sektornya juga belum terlalu jalan, karena seperti kita tahu kan suku bunganya belum ada turun. Ini boleh dibilang kan masih sektor tech kan. Kalau technya belum secara umumnya bergerak, biasanya sih ininya juga saham-saham yang di bawahnya belum terlalu jalan. Tapi di sini justru pentingnya kita belajar dulu. Nanti kalau misalnya sampai sektor tech-nya jalan, minimal kita tahu ternyata MSCI ini salah satu company yang cukup menjanjikan. Selain karena dia dividend play, dia juga secara bisnis modelnya cukup menarik ya. Karena tadi kita bisa lihat juga klien-kliennya banyak yang
bank-bank besar juga ya. Jadi mungkin di sini tujuannya kita belajar di sini biar kitanya nanti pas misalnya nanti tech stocknya pada gerak, kita nggak salah milih gitu. Nanti salah milih ternyata company yang kita beli bukan company yang profitable, dan juga kita juga nggak tahu secara bisnis model atau kliennya dia tuh bagaimana. Kalau ini kan udah kelihatan nih pertumbuhannya double digit secara sustain, dividen pay-nya juga cukup menarik, dan harganya juga masih oke lah ya kalau di compare to regional peers ya, masih cukup murah lah, setengahnya sih kalau dihitung gitu. Ya, setuju Ci. Terus, tadi aku mau nanya nih, kalau misalnya kita lihat dari pemegang sahamnya ya, berarti itu pemegang sahamnya ada 3 orang itu pengendali, berarti mereka itu foundernya ya? Betul Ci, jadi memang 3 pemegang saham utama itu adalah founder, dan mereka masih duduk di jajaran komisaris dan direkturnya Ci. Jadi mereka memang bisa dibilang sangat terlibat lah dalam operasi sehari-hari. Jadi itu juga menjadi suatu bukti bahwa emang pemiliknya ini komit lah gitu. Karena ya mereka langsung terimpact kan kalau misalkan emang ada kenaikan atau perubahan harga saham, ya itu langsung directly impact mereka. Jadi harusnya sih jadinya jatuhnya interestnya align ya antara pemegang saham utama dengan minoritas gitu. Benar sih, karena dia direct on ya, bukan under satu wadah company atau satu PT terus baru PT ownership-nya beda lagi. Ternyata ini langsung direct on by owner, jadi masing-masing sekitar kurang lebih 20% lebih lah ya, baru sisanya public hampir 30% sih actually. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Mimi, katanya mengenai klien-klien MSTI, apakah sistemnya by contract atau ongoing? Oke, jadi gini Ci, kalau bukan tadi pertanyaan dari Bu siapa? Bu Mimi. Bu Mimi. Apakah sih pertanyaannya? Oke, jadi kalau di mereka itu sistemnya tender based project, artinya setiap project itu dilelang. Siapa yang bisa memberikan harga terbaik dengan standar kualitas yang ditentukan, itu yang memenangkan gitu. Of course, apakah pada prakteknya 100% bakal berdasarkan itu? Kalau menurut saya enggak juga Ci. Cuma kan memang itu secara praktek umumnya seperti itu. Kenapa? Karena kita tahulah bisnis seperti ini tuh tender atau project itu juga berdasarkan relationship ya Ci ya. Iya, benar. Terutama kalau misalkan para founder dan para direkturnya itu udah cukup dekat dengan para kliennya, of course ada aspek atau ada elemen relationship di sana gitu. Artinya sebenarnya para founder dan para direktur ini juga in a way sebenarnya bisa membawa bisnis juga gitu ke perusahaan, karena mereka punya koneksi, mereka punya jaringan yang luas kepada para klien gitu kan. Tentunya kan itu nggak bisa mengandalkan relationship juga. Ujung-ujungnya kan company-nya harus mendeliver layanan dan kualitas yang bagus gitu kan, dengan harga yang kompetitif gitu. Jadi kalau menurut saya kombinasi dari dua aspek tersebut sih Ci. Terus juga lanjut pertanyaan dari Bu Mimi yang kalau boleh tahu yang lalu-lalu tender kontraknya itu kira-kira berapa tahun? Oke, kalau itu benar-benar tergantung dari proyeknya sendiri. Misalkan gini, kita anggap satu bank belum pernah punya mobile banking contohnya gitu kan. Nah, ini tergantung lagi dari si banknya tersebut, mereka mau seagresif apa. Apakah cuma mau bikin suatu fitur di mana itu mengkomplement fitur yang mereka udah punya, artinya kan itu cuma minor doang kan projectnya. Tapi kalau misalkan mereka mau tiba-tiba bikin satu aplikasi baru yang mereka pengen fokus agresif di sana secara marketing atau apapun lah yang mereka sangat yakin gitu, artinya kan mungkin projectnya major gitu. Nah kalau projectnya major, kemungkinan besar bisa multi years, jadi lebih dari setahun gitu. Jadi benar-benar tergantung dari nature project itu sendiri sih Ci. Cukup bervariasi lah, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang gitu. Dan biasanya juga klien ini kan perusahaan-perusahaan ini kan juga perusahaan profesional ya. Artinya mereka juga ketika nge-set budget tahunan kan udah dimasukin tuh kira-kira project apa sih yang kita butuhkan untuk tahun ini gitu kan. Jadi tergantung juga dari budget tahunan mereka gitu. Mungkin misalkan mereka udah ada pipeline project berapa tahun ke depan, ya mungkin tahun ini dieksekusi segini dulu gitu. Nanti kan tahun depan kan membutuhkan budget tahun depan gitu kan. Jadi
dinamikanya sih seperti itu sih. Oke, make sense. Oke, ini ada lagi, Pak Edi bisa tampilkan PBV usaha sejenis MSTI di caption sebelumnya. Dia mau lihat yang, ya ini ya. Oh, yang ini saya kebetulan tabelnya nggak ada PBV-nya sih ya. Oh iya, Karena saya ngerasa kayaknya nggak cocok ya pakai ini PBV. cukup mengcover sih untuk masalah valuasi ya. Oh, Iya, oke. bisa sih sebenarnya kita bisa tinggal lihat di berbagai aplikasi ya, baik termasuk Stockbit juga untuk Iya. emiten-emiten ini PBV-nya di berapa. Cuma mungkin saya coba bantu juga ya untuk MSTI ini sekarang PBV-nya sekitar angka 2,2. Oh, 2,2. 2,2 kalau MTDL itu MTD. 1,8. Jadi mirip-mirip sih di angka 2 lah gitu Iya. ya. Kalau untuk yang regional peers nih saya harus cek ke Bloomberg sih. Gitu karena kalau untuk aplikasi di sini kan belum bisa ya kita. Cuma harusnya dari PI yang lebih tinggi, tebakan saya sih harusnya PI price to book-nya juga lebih tinggi sih, sejalan lah gitu. Yang murah MLPL ya, di bawah 1 ya. Tapi MLPL itu kan induknya ya, holdingnya ya. Multipolar kayaknya iya deh. Terus dia Iya, DR-nya jadi agak saya tinggi. jujur belum tahu sih di dalamnya selain ada apa aja gitu. Oh. Cuma karena dia perusahaan holding nggak murni ini kan ya, nggak murni IT solution. Iya. Dia kayaknya ada induknya MLPT deh, MLPT, tapi itu data center lagi. Jadi memang ada beberapa anak usaha under MLPL sih. Iya. Dan memang kalau di compare ya nggak bisa 100% sejenis juga sebenarnya. Paling yang agak mendekati Metrodata aja ya. Metrodata dan MLPT sih. Oh iya. Aku tahu. MLPT yang spesifik anak usaha yang bergerak di bidang Oh iya. IT solution ini. Aku salah lihat, aku tadi lihatnya MLPL. Oh iya. Kalau MLPT kayaknya MLPT lebih mahal dikit lah, tapi kurang lebih sama lah, mirip-mirip sih. Iya, mirip-mirip sih. Cuman ya kalau MLPT ini debt to equity ratio-nya lebih tinggi. MST itu cukup rendah ya, cuma 35% ya. Iya. Net cash ya, Ci. Oh, MSTI. net cash. Oh, it's very Net interesting cash. sih. Kalau misalnya tech stoknya balik sih, ini menarik sih. Ya kan? Makanya Yap. makanya kadang-kadang kita belajar ini belum tentu sekarang jalan nih. Tapi kalau Benar. kita nanti ada good news nih, ada good news dalam arti suku bunganya nanti akan ada perubahan. Nah ini sih boleh sih. Mungkin likuiditas itu nanti akan kelihatan pada saat itu. Kalau sektor lagi ngapain percuma sih. Lagi tipis-tipis itu memang biasa, nature-nya begitu. Karena memang gak banyak yang lagi perhatiin. Tapi emang kalau udah rame sektornya nih boleh menjadi salah satu yang kita pantau. Terus perbankan besar kan kadang-kadang pekerjaan seperti ini dikerjakan secara multi vendor. Bagaimana economic mode-nya sendiri untuk MSTI dibanding kompetitornya? Betul, itu it's a good question. Jawaban simpelnya adalah bank-bank tersebut nggak cuma pakai satu vendor. Kenapa? Karena ke alasan stabilitas juga. Takutnya kalau pakai satu vendor dan layanan dari vendor tersebut lagi mati atau lagi nggak bisa dicari orangnya, ya mereka kan juga resiko ya kalau cuma pakai satu vendor. Jadinya mereka butuh multi vendor. Jadi benar bahwa bukan cuma MSTI yang menikmati pertumbuhan ini, tapi balik lagi kita lihat the overall industry, bigger picture-nya seperti apa. Kalau industri besar, memang secara industrinya itu prospek pertumbuhannya double digit, artinya MSTI untuk bertumbuh dia nggak perlu kok ngambil pangsa pasar orang lain gitu. Dengan pangsa pasar yang relatifly sama atau bisa dibilang proyeknya disebar ke berbagai vendor lah. Artinya kan MSTI juga tetap bisa bertumbuh dengan pertumbuhan yang mirip dengan industri. Itu sih, Ci. Tapi jadi kalau dibilang tidak ada economic mode, saya setuju. Tapi kan
balik lagi ada kita lihat juga ya valuasinya gitu. Kalau perusahaannya yang punya economic mode kan pasti juga secara valuasi nggak mungkin murah ya Ci ya gitu. Jadi ada harga, ada barang, jadi kita tinggal timbangkan aja gitu berbagai aspek tersebut, apakah dengan harga sekarang tuh menarik apa enggak gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada mood, saya setuju, tapi dengan valuasi dan prospek pertumbuhan dan dividennya menurut saya menarik lah untuk harga sekarang gitu. Iya. Apalagi dari harga IPO nggak terlalu jauh ya dari IPO price. Nggak yang kayak kalau terakhir kan ada saham yang IPO-nya berapa, harganya udah berapa kali lipat gitu. Ini considering dengan harga IPO yang masih kurang lebih sama sih, ya cukup make sense gitu. Karena memang terakhir banyak saham yang harga IPO-nya di mungkin 3 digit tapi harganya udah naik 4 digit, sedangkan ini harga IPO di 1355 dan per closing kemarin baru 1445. Jadi masih, kalau kita misalnya mau invest pun harganya masih nggak terlalu jauh gitu dari harga IPO-nya. Walaupun kemarin sempat yang waktu FTSE itu sempat ada naik ya 15 something ya. Iya, tertingginya kalau nggak salah 1650 ya. Oh, all time high-nya ya? All time high 1650. Kayaknya kalau all time high-nya pas hari IPO 1700 kalau nggak salah. Oh, oke. Hari pertamanya gitu. Hari pertama ya? Iya, kalau belakangan ini 1650 kalau nggak salah itu kan ada dua sentimen positif ya. Pertama, emang FTSE, kedua dia mau bayar dividen kan, masuk bulan RUPS. Dan kemarin kan dia announce-nya 100 perak ya. Jadi iya, lumayan loh. Ada yang beli juga buat ngambil dividennya gitu. Iya, dividennya lumayan menarik sih, konsisten ya kelihatan. Maksudnya EPS-nya juga konsisten, ada growth-nya juga lumayan sih. Oke. Yep. Terus nih ada pertanyaan juga dari Pak Ronald, bagaimana dengan kasus breaching atau ransomware PDN mempengaruhi prospek MSTI ke depannya, direct or indirectly, khususnya di aspek digital security? Kalau menurut saya, memang di satu sisi ya kita sedih juga ya, maksudnya kok bisa gitu kan kementerian sebesar itu security-nya kayak gitu. Tapi sebenarnya ini justru meng-highlight bahwa kebutuhan cyber security itu nggak main-main loh gitu. Jadinya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa terkait dengan cyber security seharusnya malah diuntungkan ya, karena orang semakin tahu pentingnya cyber security gitu. Itu sih Pak Ronald pendapat saya. Oke. Nah, kemudian nih ada yang bilang, MSCI patut dan pantas masuk FTSE. Nah, iya sih, aku juga baru mudeng nih. Ternyata emang company segitu menarik secara fundamental, makanya dia bisa masuk FTSE. Walaupun kemarin brandnya masuk, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya cancel. Brandnya nggak jadi masuk, tapi MSCI-nya tetap masuk ke FTSE. Walaupun pertama kita juga agak, sebagai orang yang nggak ngikutin dari awal, jadi aduh nih kok company hebat juga ya bisa masuk. Padahal kalau kita lihat kan harga bitnya kan boleh dibilang tipis ya, nggak sepadat kayak ya biasalah kalau saham lagi nggak terlalu dapat momentum kan, bit overnya masih nggak terlalu stabil, nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah rame itu pasti rapet-rapet deh. Ternyata memang secara fundamental ada reason behind dia dimasukin ke dalam FTSE. Terusnya ada pertanyaan juga, apakah MSTI menggarap AI? Kalau menurut manajemen itu sesuatu yang mereka lihat Ci, cuma memang kalau secara kita ngomongin Indonesia kan secara kurva masih ketinggalan ya Ci, benar dibandingin banget tren global terutama di US. Tapi kalau balik lagi sebenarnya sama sih dengan tren digital yang lain, ujung-ujungnya pasti Indonesia akan ngikut kan, karena ya kita open economy, nggak mungkin lah kita nggak ngikut gitu. Jadi tinggal masalah waktu sih menurut saya AI di Indonesia, dan siapakah yang bisa menyediakan supporting aspeknya untuk memfasilitasi tersebut ya. Saya rasa sebagai perusahaan yang emang expertise-nya di IT solution ya, mereka punya chance besar lah, punya kemungkinan besar mereka bisa menggarap itu sih. Iya, memang secara sektor kan memang udah sama gitu, sama-sama teknologi sektor, tinggal kapan pengembangannya ya mungkin lihat demand ya. Kalau demandnya udah ada pasti aku rasa akan ada pengembangan ke sana sih. Betul. Terus
Mungkin karena ini banyak yang, nah ini revenue-nya 60% dari data center, maksudnya apa ya katanya? Oke, kalau untuk saat ini kan gini, solusi itu kan macam-macam ya. Ada solusi cyber security, ada solusi cloud gitu. Data center sama, saya balik dulu ke slide-nya ya. Nah, DC ini data center dan cloud infrastruktur itu basically intinya sekarang itu kan semua perusahaan hampir bisa dibilang nggak mau nyimpen data itu offline ya Ci ya. Jadi mereka mau secara cloud atau mereka punya data center sendiri di mana semua data itu disimpan di sana. Dan karena perkembangan zaman itu kebutuhan untuk nyimpen data secara digital juga semakin tinggi, makanya untuk saat ini masih demand-nya, permintaannya sendiri dari industri itu masih terkonsentrasi di data center dan cloud gitu. Jadi mungkin kedepannya kalau misalkan udah optimal gitu secara penyimpanan data dari klien-kliennya, mungkin ya rasio ini akan perlahan turun digantikan dengan segmen yang lain. Misalkan kayak contoh kita lihat di sini security, architecture, cyber security. Mungkin sekarang cuma 15%. Tapi kalau demand-nya semakin tinggi ke depan ya mungkin pertumbuhannya bisa lebih kenceng ya, kontribusinya juga makin naik gitu kan, mungkin ke 20%, 25% perlahan-lahan gitu. Jadi ya itu tergantung dinamika dari demand si solusi IT sendiri sih gitu. Oke. Jelas. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Pak SH. Pak Edi, apakah MSTI itu banyak mengandung certification, credential, compliance dari badan sertifikasi dunia? Dasar pertanyaan saya untuk memastikan pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan consistently prudent. Oke, kalau masalah sertifikat terkait pengelolaan finansialnya, saya kurang tahu ya, apakah itu sesuatu yang bisa kita, apakah apakah ada sertifikasinya atau enggak secara pengelolaan keuangan. Kalau yang saya tahu yang terkait langsung dengan MSTI ini memang sertifikasi di aspek expertise IT-nya gitu, Pak. Jadi misalkan kayak contoh untuk menawarkan, kita balik ya ini ke slide ini, menawarkan produk dan jasa dari Global Principal ini mereka nggak main-main. Mereka akan memilih partner di negara tersebut, di Indonesia kasus ini, yang emang mereka ngerasa punya expertise-nya gitu. Jadi of course ketika menawarkan produk atau jasa dari Principal ini mereka membutuhkan sertifikasi gitu. Dan tentunya MSTI punya, dan seringkali itu MSTI mendapatkan award dari Global Principal ini sebagai partner terbaik di kawasan di kawasan ASEAN maupun juga di Asia gitu. Saya ada actually kalau kita lihat di prospektusnya itu banyak sih Pak sertifikasi dari para principal ini. Tapi kalau di sini saya nggak lampirkan gitu. Cuma intinya nggak sembarangan orang bisa menjadi partnernya dari Global Principal ini, karena mereka pilih-pilih juga lah. Mereka juga takut kalau misalkan berpartner dengan perusahaan yang belum punya reputasi, belum punya track record. Takutnya kan nanti impact-nya ke mereka juga kalau misalkan ada pengalaman buruk dari si klien tersebut gitu ya. Iya benar gitu sih. Oke, apakah komposisi shareholder MSTI yang didominasi individu ini berpotensi memunculkan resiko sustainability tersendiri dibanding apabila dipegang oleh big company? Harusnya enggak sih ya. Kayaknya justru malah jadi lebih stabil ya, karena kalau dimiliki banyak oleh fund kan, kita tahu fund kan suka keluar masuk ya, tergantung sentimen, tergantung mereka punya outlook gitu. Tapi kalau mayoritas itu dipegang oleh para foundersnya, para pemilik yang emang mereka komit dengan bisnisnya, malah ya mungkin lebih stabil ya. Of course pastinya kadang-kadang mereka ada kebutuhan untuk jual saham gitu kan, untuk berbagai reason lah, berbagai macam alasan gitu. Tapi toh kalau misalkan mereka tetap sebagai direktur dan komisaris di perusahaan tersebut, pastinya mereka punya keyakinan, punya komitmen gitu di perusahaannya. Jadi kayaknya kecil kemungkinan ya mereka tiba-tiba jual dalam porsi yang besar sehingga membuat volatilitas yang tinggi gitu di pergerakan harga sahamnya.
Justru saya ngeliatnya bakal jadi lebih stabil sih secara relatif ya, dibandingin kalau sahamnya tersebut didominasi oleh para institusi termasuk fund gitu. Iya. Tapi kalau nantinya sektornya nggak terjadi rotasi sektor, sekarang kan masih dominasi banking sama consumer. Kalau misalnya kayak tahun yang waktu COVID tuh yang teknologi stock itu mendominasi sih, aku rasa nanti kalau secara memang company semenarik ini sih, Ivan juga bisa masuk sih nantinya sih. Yes. Justru malah lebih ke arah upside sih. Iya Daripada sih. downside. Karena kan ya fund nggak punya banyak barang ya, mungkin nanti kalau sentimennya kayak cerita bilang malah mereka masuk kan bisa justru malah mengangkat harga sahamnya ya. Iya, Gitu. ini emang ya lagi tadi kita momentumnya belum ada, Van juga pasti alokasi ke yang sekarang lagi tren, misalnya kayak banking consumer aja, karena kan masih Betul. belum terlalu enak ya, maksudnya makro kita ini juga belum terlalu stabil, pasti hidingnya di saham-saham yang jadi backbone ya, consumer, banking, kayak gitu sih. Iya. Apalagi kan sekarang belakangan lagi turun terus ya, mungkin juga mereka minatnya mungkin ngumpulin dulu kali ya yang bank-bank ini kali. Jadi, belum lah memang. Oh butuh iya. masih. Terus ngomongin banking, sebenarnya Bro Edi ini kemarin sempat rekomen loh waktu brand yang nggak jadi masuk. Ya kan Ed lu bilang buy Ya. banking karena flow-nya yang tadi akan dipecah masuk ke bagian si brand itu, tapi kan waktu itu brand nggak jadi masuk ke FTSE-nya, jadi flow itu kagak jadi keluar nih dari banking sektor, dan ya lumayan sih cicil beli sih waktu itu sih. Terus walaupun kemarin tuh ada kelihatannya ada retail, jadi ini di luar MSCI, jadi lagi ngomongin banking. Waktu itu cuma kemarin waktu di harga 4.080 ya, kelihatannya rumornya ada lokal atau ada retail yang kena for sale, makanya turunnya begitu dalam. Tapi begitu for sale tuh kelar kan nih udah mulai balik, dan kemarin foreign fund udah mulai masuk ya di big Mulai bank. masuk, betul sih. Iya, dan secara teknikal ya cukup menarik sih untuk ini. Yes. Secara valuasi juga kemarin kan udah sempat nyentuh -1 ya standar deviasi untuk BNI. Itu yang seharga waktu COVID nggak sih, atau below waktu COVID ya? Kayaknya waktu COVID sempat sampai di bawah -1 sih, Ci, seingat aku. Oke. Tapi kalau ketika kondisi di luar ekstrim kan, COVID ekstrim lah ya. Bener. -1 sih termasuk murah secara historis gitu. Oke, terus lanjutnya ini Bu Mimi bilang MSTI itu masuk ke FTSE micro cap, jadi inflow-nya nggak kerasa. Emang kemarin masuknya ke mikro ya, bukannya small cap ya? Aku lupa sih, Ci, tapi memang yang kecil sih. Mungkin ya nggak terlalu. Belum terlalu. Sebenarnya aku juga nggak expect flow-nya sebesar gimana, cuma lebih ke mungkin ya kayak Cirita bilang itu suatu testament atau suatu bukti bahwa ya kok dia bisa masuk ya, memang mungkin fundamentalnya bagus gitu, dianggap oleh FTSE gitu. Iya, kalau nggak mungkin di soalnya boleh dibilang kan dia listing November 2023, ini kan baru paling 6 bulan lah kurang lebih lah ya, kalau bisa masuk ke papan yang internasional kayak gitu, itu sih aku bilang udah lumayan sih, walaupun mungkin tadi flow-nya nggak kerasa, tapi ya untuk barang yang baru listing, terus likuiditasnya juga belum terlalu kerasa karena sektornya lagi nggak main, itu masuk kayaknya buat aku udah cukup satu pencapaian sih yang cukup positif ya untuk saham baru. Boleh dibilang kan baru 6 bulan mah, kecuali dia di maintain nih, ditarik kayak dulu ada satu saham yang ya sekarang udah nggak ada sih, udah nggak gitu main, itu ditarik kenceng dari market cap sekian, jadi gede market capnya, terus masuk FTSE, ya itu kita mengerti karena dia masuk karena market capnya lah. Kalau ini kan dari dia IPO sampai sekarang kan sebenarnya market capnya nggak terlalu berubah jauh ya, tapi bisa masuk pasti ada another consideration, which is di sini kita understand bahwa mungkin ya secara fundamental dia cukup menarik, dan dividennya juga. Dan jangan dilupakan juga, kadang kan ketika suatu saham di-announce untuk masuk ke dalam indeks kan, itu cuma posisi pertama ya, Ci. Jadi misalnya kedepannya kan ketika nanti bobotnya mungkin dinaikkan di pengumuman selanjutnya kan, itu sebenarnya dapat additional flow lagi gitu. Jadi mungkin pada saat ini ketika dia baru pertama di-announce mungkin bobotnya kecil, tapi
ke depan kan nggak menutup kemungkinan bobotnya bisa naik itu di dalam indeks tersebut. Iya sih, benar-benar. Terus kayak ini kayak oh iya, mungkin ini juga kayaknya belum terlalu orang banyak paham ya mengenai company ini. Jadi ini ada yang nanya juga di YouTube ya, kenapa data center lokal tidak menginskripsi data self chipper? Itu nggak tahu deh. Kamu tahu nggak jawabannya? Data center lokal tidak mengenkripsi data self chipper. Oh, kurang paham sih Ci aku. Iya, karena kita Mungkin juga bukan background, ya. backgroundnya IT kan sebenarnya, lebih ke finance. Saya belajar. Terus kayaknya mereka nggak banyak yang nanya. Mungkin aku bisa share dikit mengenai ini kali ya, Ed. Oh, ini ada lagi. Pak Edi, kenapa kok operating profitnya MSTI dari sebelum IPO 2023 kok di kuartal 1 2024 tidak tampak meningkat ya? Nah, oke, jadi MSTI ini perusahaan IT solution itu biasanya gini Ci, secara seasonality itu dia cukup unik. Kenapa? Karena biasanya tuh di awal tahun itu masih dalam proses pembicaraan tender, pembicaraan deal, finalisasi deal. Nantinya baru di semester kedua itu baru eksekusi untuk delivery dari kontrak yang sudah ditandatangani gitu. Jadi memang jatuhnya kita tidak bisa ngelihat MST ini secara kuartal ke kuartal gitu, karena akan ada volatilitas dari dinamika kontrak itu sendiri gitu, kapan ditandatangani, kapan mulai dieksekusi gitu. Jadi memang kekurangannya kita mesti ngelihat perusahaan ini secara annual, karena ketika dalam 1 tahun berjalan itu lebih mencerminkan bisnis secara keseluruhan gitu sih. Jadi mungkin aja dalam 1 kuartal kelihatannya kok nggak ada pertumbuhan, tapi bisa jadi ada delay dalam sisi kontrak, yang mana nanti ketika udah mulai dijalankan ya baru masuk di kuartal berikutnya atau 2 kuartal berikutnya gitu sih. Jadi memang agak sulit membandingkan 1 kuartal dengan kuartal sebelumnya di tahun lalu gitu, karena ada dinamika dari kontrak itu sendiri gitu. Terus ini juga ada nanya, laba kuartal 1 itu naik 2 kali lipat, kenapa full year hanya naik 20%? Kuartal 2 kinerjanya akan membaik? Iya, kalau dari basically kalau pertanyaan tentang performance secara kuartal, penjelasannya saya masih sama sih Ci, kayak tadi, bahwa kita lebih baik kita ngelihat kinerja secara full year gitu, karena kita nggak akan pernah tahu ketika ada perbedaan 1 atau 2 minggu di masalah kontrak, masalah project, yang mana bisa membedakan antara bisnis ini atau revenue ini di book di kuartal 1 atau kuartal 2 atau sebaliknya gitu. Jadi memang susah dilihat kalau untuk kuartal ke kuartal gitu. Oh ya, mereka itu kontraknya tahu nggak berdasarkan rupiah atau ada pakai US dollar ya? Kalau kayak Oke, kalau kontrak, karena mereka kan ngambil barangnya dari global principal ya, jadi mereka nge-quote ke klien pun berdasarkan perhitungan dolar mereka. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, mereka juga karena selama ini udah bertahun-tahun ngambil barang itu di quote-nya dalam US dollar, ketika mereka men-quote ke klien itu mereka juga pakai perhitungan projection mereka punya internal gitu. Kursnya kurang lebih dalam 6 bulan ke depan yang akan seperti apa gitu. Jadi in a way sebenarnya itu pass on. Apabila ada kenaikan dolar, mereka pass on ke customer. Tetapi mungkin aja kalau ketika projection mereka itu nggak sesuai, misalkan ternyata bukannya dolar yang melemah, taunya menguat, bisa aja ada resiko gitu di perhitungan mereka yang salah estimasi, mungkin kasarnya gitu ya. Dan di tabel ini kan juga teman-teman bisa lihat ya, di kolom net FX gain, di bawahnya net interest, di tengah-tengah tabel itu memberikan informasi mengenai keuntungan atau kerugian kurs mereka. Dan kalau dilihat kan sebenarnya angkanya
nggak terlalu signifikan ya, karena balik lagi tadi mereka udah mencoba untuk pass on apabila ada fluktuasi kurs, tetapi memang ya nggak akan bisa 100% karena estimasi mereka tuh juga nggak mungkin 100% akurat gitu. Tapi kalau kita lihat secara historis, porsinya nggak signifikan lah untuk sampai bisa menurunkan laba mereka secara signifikan gitu sih. Oke, jadi sebenarnya mereka in US dollar, tapi US dollar itu di pack gitu ya, dipatok ya, yang di review setiap 6 bulan gitu ya, tadi kamu bilang gitu. Betul, misalkan gini Ci, aku mungkin kasih contoh gampang ya. Let's say aku udah tanda tangan kontrak dengan satu perusahaan gitu, dengan klien yang misalkan aku MSTI untuk deliver sistem ini di semester kedua, kuartal ketiga gitu kan. Kurang lebih udah tahu nih kebutuhannya apa aja nih. Nah, aku akan mulai memprocure atau mulai menghubungi global principal tersebut untuk delivery di, let's say, berarti kan kuartal kedua harus sudah siap gitu barangnya di Indonesia gitu kan, atau mungkin kalau dia udah ada di Indonesia kantornya, intinya perlu mempersiapkan dulu gitu kan. Nah itu kan langsung di quote tuh US dollarnya berapa oleh si suppliernya gitu. Nah si MSTI akan ngelihat berapa bulan ke depan kira-kira kurs gimana nih. Kalau kursnya dia expect naik, ya nanti quote yang dia kasih ke klien itu akan dinaikkan kursnya. Tapi tetap dalam rupiah si klien ngebayar, karena di Indonesia kan peraturannya dari Bank Indonesia kan semua transaksi harus dalam rupiah kan. Cuma rupiah itu kan sebenarnya dikonvert dari US dollar si MSTI gitu, harganya dia gitu. Jadi dalam perjalanan 3 bulan tersebut mungkin aja kan proyeksi mereka salah, tapi ya kalau salah dan ada selisih ya ditanggung oleh MSTI gitu. Tapi intinya kalau emang ada ekspektasi USD itu akan menguat, si MSTI akan sebisa mungkin memasukkan proyeksi tersebut ke dalam perhitungan harga mereka ke klien gitu sih. Oh, oke. Menarik. Terus berapa sih profit margin untuk perusahaan di sektor IT solution seperti MSTI? Bagaimana comparison dengan rata-rata industri? Oke, ini kalau untuk MSTI sendiri sekitar 20% di level laba kotor, di laba usahanya sekitar 14-15%. Kalau kita compare tadi yang ini, di Indonesia itu kalau solusi IT, saya bisa bilang kayak MLPT yang murni juga solusi IT, mungkin mirip-mirip ya angkanya. Sebentar deh, mungkin saya saya kasih lihat. Ini kelihatan nggak Ci? Kelihatan. Punya blog ya. Nah ini aku ada di sini ada tabel yang lebih lengkap membandingkan beberapa perusahaan tersebut. Nah ini perbandingan metrik keuangan MSTI dan beberapa perusahaan sejenis di Indonesia. Itu teman-teman bisa lihat bahwa MSTI itu gross profit marginnya sekitar 20%-an. MLPT yang mana merupakan murni IT solution provider juga itu sekitar 15%. Jadi lebih rendah, tapi masih oke lah, masih double digit. Nah MTDL itu sekitar cuma 8%-an, 8-9%. Ini kenapa? Karena balik lagi kayak tadi kita bilang, dia itu sekarang masih gedenya di distribusi. Nah bisnis distribusi itu marginnya lebih kecil daripada IT solution. Jadi secara overall dia nge-drag down dia punya margin gitu. Oh, oke. Jadi bisnis lainnya dia itu yang drag down dia punya bisnis IT solution ini. Ya. Oh, oke. Menarik. Coba nih. Oke, kayaknya kalau kalian belum ada pertanyaan, mungkin aku akan share dikit mengenai Stockbit secara umum ya, Ed. Ya, silakan. Oke, aku akan share mengenai, aku stop sharing dulu ya. Oke, siap Ci. Oke. Nah, kita kita ada antara CLC dan Stockbit ini sebenarnya kita ada kerjasama, tapi di sini kita tujuannya adalah menjaring atau memanfaatkan teman-teman yang memang milenial atau Gen Z. Jadi Stockbit ini banyak banget teman-teman yang masih investornya muda-muda gitu. Jadi mungkin kalian juga nanti kita akan ada beberapa nanti aku sharing juga beberapa kali nanti kita akan ada event-event. Nah,
mungkin kita ngomong dulu apa itu Stockbit. Stockbit adalah one stop stock investment platform. Jadi nggak cuman beli dan jual, tapi juga tempat kamu diskusi dan update beberapa berita terakhir tentang saham. Jadi Stockbit juga memberikan beberapa analitik tools ya untuk memfasilitasi pengalaman investasi kamu. Jadi ada cepat, nggak ada lag, terus ada supercharged with professional. Kemudian di sini match dulu di detik-detik pertama. Nih aplikasinya kurang lebih begini. Kemudian ada fitur analisis. Nah tadi kalau misalnya mau ngecek perbandingan nih ada 3 company tadi. Nah kalian bisa cek di fiturnya Stockbit juga. Dan ini adalah fitur sebenarnya premium. Tapi kalau kalian jadi nasabah, automatically akan dapat. Dan untuk ngambil keputusan juga lebih cepat dengan data keystat yang real time. Ini chartnya juga di sini lumayan lengkap, ada 100 indikator. Terus kalau pesan IPO, nah kalau aku sendiri memang untuk IPO aku pakai Stockbit karena lebih gampang gitu. Aku tinggal buka rekening dan abis itu langsung deh kita tinggal top up, cashnya juga langsung masuk. Abis itu langsung beli buat IPO. Jadi sangat nyaman nih kalau buat beli IPO. Dan info-info seputar saham juga cepat. Yang pastinya Bro Edi salah satu kontributor yang sering banget memberikan rekomendasi secara fundamental. Karena kalau Stockbit ini memang rekomendasinya secara fundamental. Jadi teknikalnya kalian perlu menganalisa sendiri. Nah di sini tujuannya CLC kerjasama dengan Stockbit adalah kalian bisa mendapatkan fitur fundamentalnya di Stockbit dan secara teknikal dari CLC atau dari saya akan memberikan panduannya. Nah ini new fitur yang baru di launch oleh Stockbit kemarin. Jadi running trade-nya bisa difilter. Kamu misalnya nggak mau lihat contoh, kamu nggak mau lihat saham Gotoh contoh ya. Jadi kamu bisa eliminasi Gotoh, jadi nggak akan ada muncul di running trade kalian. Dan ini desktopnya juga user friendly di Mac dan Windows. Jadi fast order kalau kalian mau scalping, langsung beli, langsung bisa match, cepat, fitur baru. Terus buat yang butuh kalian yang butuh kayak day trade gitu dengan nilai gede, perlu dana gede dalam harian, ini bisa up to 5 kali cuma diaktifkan saja sih fitur ini. Dan nanti kita ada rencana juga bikin antara trading bareng atau ngopi bareng atau ada emiten talk nantinya atau site visit nanti bersama Stockbit, tapi hanya untuk klien yang memang udah join Stockbit CLC nantinya. Dan untuk join ini mudah banget, kalian tinggal scan barcode di sini. Automatically kalian akan masuk ke external community CLC dan kode komunitasnya adalah R84975. Dan sebenarnya ini ada beberapa privilege yang akan kalian dapat selain dari fitur Stockbit tadi. Dari CLC sendiri juga akan memberikan beberapa keuntungan untuk kalian yang join pastinya. Seperti untuk kita akan ada beberapa kelas ya, kayak ada beberapa bagian deh, misalnya untuk klien yang setor deposit 1 miliar, nanti kalian akan masuk ke grup VVIP dari CLC dan menikmati seperti fitur eksklusif, dapat broadcast melalui WhatsApp untuk info terupdate dan informasi lainnya melalui WhatsApp. Kemudian ada channel Telegram CLC Premium Client. Jadi ini hanya biasa kita akan nyimpen jadi kayak riset-riset fundamental dari beberapa broker lah yang kita nggak bisa share di grup. Jadi ada linknya, kalian mau baca di situ ada. Kemudian ada diskusi pastinya untuk yang VVIP yang 1 miliar tadi. Dan juga ada technical chart kita tiap hari ada. Tapi ini hanya untuk yang VVIP. Tapi kita juga ada kelas yang di bawahnya, yaitu yang kelas dengan deposit minimum 100 juta. Kalian tetap bisa dapat beberapa fitur untuk klien VIP. Seperti broadcast tetap dapat, grup saham diskusi yang VIP ya, bukan yang VVIP. Kalau VIP itu lebih kayak
insight, kayaknya ada rumor kayak ini mau naik loh, ini ada rumor kayaknya ada merger akuisisi contoh ya, tapi lebih kayak rumor-rumor yang belum rame lah. Atau misal kalian bisa nanya, ini kenapa sih saham ini naik, oh ini katanya ada segini, atau kalian jual dulu saham yang hari ini lagi rame dipromot sama grup-grup lain, kalian mendingan jual deh, takutnya ini ada yang mau exit. Nah kayak gitu kita cuma bisa diskusi di grup VIP dan VVIP. Sebenarnya VIP yang 100 juta tetap kalian juga dapat bisa ngobrol, tapi mungkin lebih nggak terlalu banyak insight-nya, karena kan orang pasti lebih banyak, jadi nggak bisa terlalu banyak aku share untuk data-data yang confidential. Chart tetap kalian akan dapat beberapa technical chart yang aku akan share dari berbagai macam pilihan gitu, yang kira-kira bagus lah, kalian tinggal pilih aja dari sana. Mungkin itu beberapa yang, tapi misalnya kalian depositnya di bawah itu, misal deposit 10 juta, kalian tetap bisa masuk ke Stockbit dan CLC eksternal komunitas dengan kode R84975. Ya, diskusi tetap ada, cuman grupnya ya grup yang reguler, karena seperti kalian tahu untuk CLC itu ada 45 grup, itu udah termasuk yang VVIP dan VIP. Itu mungkin itu dikit yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk buka rekening di Stockbit, kalau yang untuk sama join kolaborasi dengan CLC itu tadi bisa dengan 10 juta untuk yang kelas yang regular, atau yang VIP itu minimal 100, dan yang VVIP itu yang 1 miliar. Iya, grup VVIP-nya grupnya aku. Jadi nanti gabung di grupnya CLC yang VVIP. Tapi kita juga ada di dalam Stockbit juga ada. Nanti ada biasa ada Pak Panji yang sering juga kasih berita juga sih dari tim risetnya Stockbit gitu loh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi joinlah Stockbit dan CLC, karena kalian akan ketemu dengan teman-teman muda nih ya, semua diskusi, bisa ngobrol. Nanti mungkin syukur-syukur nanti kita akan adakan acara, entah itu trading bareng atau site visit nantinya. Aku sih ada kepikiran nanti kalau marketnya lebih bagus lah. Kalau market kayak sekarang kayaknya kita agak lemes juga gak sih dengan sejak Maret itu kan banyak aturan-aturan baru yang kita sekarang masih beradaptasi gitu, dan bikin tuh marketnya kurang begitu rame. Jadi tunggu marketnya agak membaik, situasi lebih kondusif, nanti kita bisa adakan beberapa event-event khusus yang diadakan Stockbit dan CLC External Commodity. Dan kode komunitas adalah R8497, jangan lupa, dan ini scan barcode-nya. Dan aku rasa buat teman-teman yang muda-muda ini sangat-sangat membantu, karena buat scalping bakalan cepet banget, dan fasilitas fitur yang 5 kali ya boleh dibilang tuh kayak buat ini nih, buat buying power kalian lumayan. Misal kalian punya contoh ya 1 juta, day trade kamu bisa sampai 5 juta, abis itu sore kamu square posisinya. Lumayan ya kalau marketnya lagi bullish kayak kemarin. Misalnya BRI-nya secara teknikal bagus. Biasa kan aku udah share tuh teknikalnya kayak potensi naik, karena beberapa hari terjadi kenaikan lonjakan volume. Nah kalian bisa beli menggunakan fitur yang day trade ini gitu. Nah itu jangan lupa kalau mau di capture yang ini. Oke, habis ini aku akan masuk ke technical sesi ya. Habis itu nanti kita bisa closing, atau kalian masih ada pertanyaan nanti bisa nanya ke Bro Edi. Kita perlu lihat sini untuk marketnya. Mana sih ini slideshow? Oke. Untuk minggu depan ini sangat krusial ya, karena ini indeks sudah 7.000 nih. Tapi sekali lagi disclaimer ya. Nah, IHSG kalau bullish skenario, karena kemarin udah nyentuh angka 7.000, ini kira-kira IHSG akan kemana? Sesuai prediksi kami, tanggal 15 Juni, IE itu udah keluarin report nih, waktu 15 Juni. IHSG itu membentuk falling wedge. Jadi kemungkinan kenaikan akan berlanjut menuju PRZ bad pattern 7098 dan last high 7149.
Tapi itu kalau bullish ya. Tapi bagaimana nih? Ternyata profit taking ada atau bearish scenario. Nah, kalau bearish scenario karena udah naik 5,4% dalam 1,5 minggu sejak 19 Juni, maka potensi kenaikan akan terbatas menuju EMA 200 hari, yaitu di 7071 upper Bollinger. Jadi ini udah agak menyentuh Bollinger Band atas. Jadi di sekitar 7110 dan 7117, jadi kita udah mesti lebih cautious jaga. Kalau sampai profit taking, kalian bisa ambil lagi nih di bawah, yaitu di batas 6699 ya nih ya. Ini memang kan candle udah hijau-hijau. Nah, secara sektoral nih, weekly-nya apa sih yang lagi improving? Biasa aku kan suka beli kalau bagian improving nih. Improving adalah IDX Tech, kemudian IDX Prop. IDX Prop ini mungkin karena ada perpindahan pani yang dari kalau nggak salah basic industry ya, dari industri lain tuh dia pindah ke property sector. Jadi market cap-nya cukup gede, begitu dia ada bergerak tuh langsung kelihatan nih pergerakannya. Ini dari consumer non cyclical. Consumer non cyclical. Iya. Oke. Jadi waktu kemarin juga Stockbit langsung publish report, ada announcement dari timnya ID ya, atau ID yang menulis ya, bahwa nih pindah sektor langsung hari itu juga pani itu naiknya kencang. Jadi ini kemudian yang lagi leading itu non cyclical, ada IDX Health, ada Health itu sama energi, sama IDX Basic ini leading tapi dia agak turun ya. IDX Infra-nya weakening. Kemudian ada finance yang masih ada di lagging, industri cyclical sama IDX Trans. Kemudian kalau yang daily, kalau kita lebih detail lagi nih, yang improving ada IDX Infra, IDX Industri. Ini yang di leading malah nggak ada, pada turun semua ke weakening. IDX Health, IDX Energi ada di weakening, IDX Non-Cyclical, Finance ada di weakening, dan yang lagi ada Tech, Basic, Prop, dan Trans sama Cyclical. Kemudian yang Finance ini yang sangat menarik, karena kemarin tuh beberapa big banks kan mulai rebound. Nah, weekly-nya yang improving ada di BTPS, BABP, ini kok bank-bank kecil ya, yang bank digital nih, BBYB, BANK, MCOR, BJTM ini ada di improving. Dan yang di leading ada Penin Bank, ada Baca, Cevin, BBCA, BNLI, Saratoga, PNBS. Dan yang agak turun nih, BRIS agak turun momentumnya. Tugu, NISP, BBTN, Bank Mandiri, Bank Niaga di weakening. Kemudian yang lagging, yang masih lagging nih ya, ada BBRI, ada BBNI, BJBR, BNII, dan namun BBHI, Arto, BBKP. Nah, IDX Tech juga kemarin mulai ada pergerakan nih. Yang kalau secara weekly yang improving itu ada MCAS, ada NFCX, DMMX nih, grupnya semua grup Kresna nih sama Diva nih. Kemudian ada Buka yang ini cukup menarik, MTech. Kemudian yang leading ada Wi-Fi, ada Cyber, ada Awan, ada Edge nih, banyak banget nih, numpuk semua nih. Weakening, yang weakening ada Wirge nih, ada MTDL, ada Beli. Dan yang lagging ini ada Ultra Voucher, Tron, kemudian ini apa, Tefas ya. Oke, dan ini beberapa saham yang mungkin boleh kita pantau secara teknikal minggu depan. BBRI menguat dan break point B di 4510. Jadi break poin tersebut, maka BBRI kembali rally menuju PRZ back pattern di 4940. Rekomendasi teknikal untuk BRI adalah buy dan target 14940, kemudian target 2 ada 5050 dan stop lossnya 4500. Kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri menguat dan tes poin B di 6350. Jika break level tersebut, maka Bank Mandiri akan kembali rally menuju PRZ butterfly pattern di 6950 dan rekomendasi untuk Mandiri adalah buy if break 6350. Buy area bisa dilakukan 6350 hingga 6050 dan target 16050, target 2 6950, stop lossnya di 59. Kemudian ada ASA ini rebound dari support down channel di 600. Kenaikan berlanjut akan menuju FR 38,2% di 700 dan resisten down channel di 780. Indikator RSI berada
masih di sekitar level oversold, indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Jadi rekomendasi teknikal untuk ASA adalah buy area di 660 hingga 625 dan target 1700, target 2780, stop lossnya 610. Kemudian ada Java. Java ini menguat dalam beberapa hari dan akan tes resisten kuat di 1475. Ingat, ini resisten kuat, tapi begitu break itu akan menjadi support kuat juga. Jadi jika break level tersebut, maka Java akan membentuk rounding bottom pattern menuju 1705. Java ini secara teknikal udah di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumon untuk Ichimoku-nya. Jadi rekomendasi teknikal untuk Java, buy if break 1475. Buy area bisa lakukan di 14.6 hingga 14.10, target 1.1575, target 2 17.05, stop lossnya 13.9. MACD udah positif. Kemudian ada Auto juga rebound dari support di 17.95 dan break resisten di 1865. Kenaikan berlanjut akan menuju last high di 2040 yang jika terlewati akan membuka peluang membentuk double bottom ke 2310. Rekomendasi teknikal untuk auto adalah buy area di 1930 hingga 1880, target 1965, target 22040 dan stop lossnya 1840. Kemudian ada MAPI ini menguat dan akan tes poin B di 15.15. Jika break level tersebut, maka MAPI akan kembali rally menuju PRZ bad pattern di 18.45. Dan rekomendasi teknikal untuk MAPI adalah buy if break 15.15. Buy area bisa lakukan di 15.20 hingga 14.55, target 1.1675, target 2 18.45 dan stop lossnya 14.10. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknikal minggu depan. Oke, mungkin ada, oh iya, aku lupa ini nih. Lu bisa teknikalnya MSTI nggak sih? Aku kemarin lupa minta tim untuk bikinin sih, karena memang biasa kalau kita ngebahas satu emiten secara khusus, biasa aku siapin teknikalnya MS. Bentar aja, oke, coba aku buka dulu. Ini soalnya Bro Edi ini jago secara fundamental, tapi teknikal dia juga jago gitu loh. Bentar aja. Sebagai trader yang udah lama nih, jago dia, semuanya bisa nih. Yang terakhir kita kesini ngebahas apa ya? Consumer ya? Consumer, Ci. Iya. Abis dia bahas, lari itu consumer. Nah, MSTI secara umum. Layar aku kelihatan nggak, Ci? Kelihatan. Oke, ini aku pakai Chartbit. Chartbit kalau secara teknikal sih aku lihatnya masih... ini dia lagi di area support MA 50 ya. Dan secara umum trennya masih uptrend. Karena kalau kita lihat kan dia membentuk higher high and higher low kan. Sekarang lagi di area support MA 50. Memang kalau uptrendnya berlanjut itu dia akan mencoba resisten di 1650 gitu. Jadi ya itu sih secara teknikal trennya masih uptrend. Sekarang lagi di area support menuju resisten di 1650. Jadi kalau dia bisa berhasil break di 1650 sih harusnya ini positif ya, karena artinya bisa jadi ya sky is the limit gitu, karena udah nggak ada resisten lagi gitu. Cuma kalau lihat dari supportnya ya mungkin kalau break juga bisa turun-turun. Di sini kan ada gapnya sedikit. Iya. Mungkin bisa ke 1300. Jadi ya kalau teman-teman yang trading jangan lupa pakai stop loss gitu. Iya, siapin dulu trading plan-nya. Jadi begitu kalau kalian mau spekulasi buy, biasa nih kalau di support ini risknya sebenarnya bisa diminimal. Jadi begitu dia nge-break ke bawah langsung cut, udah kalian tunggu dan di next-nya aja. Yang tadi tuh di 13-an ya kalau misalnya di nge-break. Tapi kalau misalnya dia reboundnya juga biasanya lumayan gitu. Ini kelihatannya sih model kayak apa ya, mesti trading nih kalau sementara nih. Kalau di sekarang beli, nanti kalau ada naik bisa dimanfaatkan untuk trading, untuk take profit ya. Kecuali dia nge-break tuh di harga yang di garisin 1653, baru nanti bisa di
tambah sih kalau misal nge-break situ dengan volume sih gitu. Yes. Oke, mungkin gitu dulu ya Ed, karena nggak kerasa kita udah 2:30 nih. Makasih banyak loh waktunya udah mau kasih edukasi ke teman-teman semua, memberikan insight mengenai saham MSTI yang memang belum terlalu banyak di reach oleh teman-teman retail ya. Jadi mungkin kali ini bisa buka pengetahuan mereka juga aku. Jadi nanti kalau misalnya rally juga kita nggak punya ragu-ragu lagi nih beli. Kalau kemarin nggak tahu apaan sih nih company gitu loh. Oke, mungkin ada closing statement buat teman-teman di sini. Nggak ada sih, paling aku mau kasih terima kasih juga ke Cirita untuk kolaborasi kita ini gitu. Jadi ya ini juga buat aku MSTI juga suatu industri yang baru. Jadi ya kita terus belajar lah. Oke. Ya udah, thank you semua yang udah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan untuk yang beli tiket jangan lupa cek di H-1 emailnya, kalian akan dapat link Zoom, nanti join ke Zoom webinar berbeda dengan Cicuai. Oke, mungkin gitu dulu ya. Thank you ya untuk Stockbit. Thank you so much, Ci. Selamat siang. Ya, thank you. Happy weekend. Thank you semua. Bye.